kalian tetap semangat dalam program belajar di rumah. Kali ini materinya adalah budidaya satwa harapan. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal jenis satwa harapan. Kali ini adalah materinya mengenai sarana dan tahapan dalam budidaya satwa harapan. Perhatikan yang Ibu pegang kali ini. Ini adalah jenis ulat kandang. Kenapa disebut ulat kandang? Karena berasal dari kandang ayam awalnya. Tetapi setelah dibudidayakan menjadi nilai ekonomis. Kemudian berikutnya ini adalah kroto, yaitu dari telur semut. Nah ini kalau dijual bisa memiliki nilai ekonomis yang cukup besar. Bisa kalian perhatikan di sini ada beberapa jangkrik yang sudah dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi yang cukup baik. Menarik bukan? Bagaimana kalian untuk membudidayakan satwa harapan? Maka nanti kalian perhatikan sarana yang digunakan serta tahapan dalam budidaya satwa harapan. Sebelum kalian belajar, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan dapat dilaksanakan dalam budidaya satwa harapan. Pada pertemuan pertama telah disampaikan tentang identifikasi satwa harapan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berikutnya adalah sarana dan tahapan yang dibutuhkan dalam budidaya satwa harapan yang sesuai kebutuhan wilayah setempat. Sarana pertama adalah bibit yang diperoleh dari indukan yang unggul, sehat, dan tidak cacat, sesuai dengan jenis bibit yang diinginkan. Kedua, pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai organik atau alam dan anorganik atau buatan untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Nah, ketiga adalah peralatan. Merupakan alat yang berfungsi membantu budidaya satwa harapan, misalnya untuk pemberian makan atau minum serta membersihkan kandang dan sebagainya. Keempat adalah jenis obat-obatan. Salah satu kendala yang sering dijumpai yaitu adanya hama dan penyakit yang menghambat pertumbuhan satwa harapan tersebut. Maka dari itu, langkah antisipasi masalah tersebut adalah dengan pemberian obat-obatan sesuai dengan dosis. Yang kelima adalah, air. Air dimanfaatkan untuk menjaga kelembaban satwa harapan atau sebagai media hidup pada satwa harapan dengan sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah kandang. Kandang ternak adalah suatu bidang bangunan yang dibuat dan dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan satwa harapan dan pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, serta penggunaan lainnya seperti hewan pemangsa atau predator, di mana kandang harus sesuai dengan karakteristik dari satwa harapan yang dibudidayakan. Berikutnya adalah jenis bibit yang digunakan dalam budidaya satwa harapan. Di antaranya adalah pertama, bibit cacing tanah yang berasal dari kokon yang berisi telur sebesar pentol korek api, di mana satu kokon akan menetaskan cacing sekitar 2-20 ekor, tetapi secara umum yang menetas adalah 4 ekor. Kedua, bibit jangkrik dijual dalam bentuk telur atau anakan. Telur sebaiknya diletakkan dalam pasir atau dasar dari kandang
jangkrik dan telur akan menetas dalam waktu 10 hari. Pada gambar yang ditampilkan adalah telur yang sudah berumur 5 hari. Kemudian yang ketiga adalah bibit lebah madu dalam bentuk larva. Lebah pekerja akan memberi makanan kepada larva berupa serbuk sari atau nektar serta madu setelah beberapa hari. Larva berganti menjadi pupa dan seterusnya menjadi anak lebah. Keempat adalah ulat sutra, di mana dalam bentuk telur yang akan menetaskan dalam waktu 10 hari. Selanjutnya, bibit yang kelima adalah, ya benar, bibit kroto. Cara untuk mendapatkan bibit kroto adalah pertama, dengan mencari langsung berburu di alam. Kedua, membelinya pada penangkaran. Kemudian berikutnya yang keenam adalah, ya benar, bibit bekicot, di mana berasal dari telur. Setiap seekor bekicot menghasilkan telur sekitar 5 sampai dengan 100 butir telur. Berikutnya adalah pakan yang digunakan dalam budidaya satwa harapan. Berasal dari alam dan buatan, di mana pemberiannya diberikan secara bergantian atau bervariasi untuk menghindarkan kebosanan dalam mengkonsumsinya. Jenis pakan diantaranya adalah pertama, pakan untuk cacing tanah berupa sayuran atau daun lamtoro dan dedak. Dedak yang digunakan biasanya adalah dedak padi atau jagung yang dicampurkan. Kemudian kedua adalah pakan untuk jangkrik, berbagai macam jenis sayuran yang diiris halus. Dapat juga diberikan makanan buatan yang sudah ada di pasaran. Ketiga adalah pakan untuk lebah madu, merupakan jenis nektar atau polen, yaitu sari bunga atau juga dapat diberikan berupa gula tebu. Yang keempat adalah pakan untuk ulat sutra berupa daun murbe. Tetapi di Indonesia terkadang daun murbe sulit didapatkan, sehingga dapat diganti dengan daun singkong yang berkualitas baik. Kelima adalah pakan untuk kroto, yaitu ulat Hongkong, jangkrik, atau dapat juga diberikan ayam yang direbus dan terkadang dapat diberikan air gula. Dan yang keenam adalah pakan untuk bekicot berupa daun-daun yang segar. Selanjutnya adalah nutrisi atau obat-obatan serta air. Obat-obatan atau nutrisi diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Misalnya vitamin untuk kroto yang ada di dalam gambar. Dan ada juga beberapa jenis obat-obatan dan vitamin yang berada di pasaran untuk berbagai jenis satwa harapan seperti yang ada di dalam gambar. Untuk nutrisi alami bagi satwa harapan ada beberapa jenis tanaman, di antaranya adalah daun patikan kebo yang berfungsi untuk meningkatkan stamina jangkrik. Penyakit yang dialami oleh satwa harapan disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah pertama, mencret, dikarenakan kurangnya sirkulasi udara di dalam kandang. Penanganannya adalah dapat ditambahkan sirkulasi udara di dalam kandang atau pengurangan jumlah satwa atau jangkrik di dalam kandang. Kedua, penyakit kembung. Karena
pakan yang diberikan tidak seimbang atau kurang. Dan ketiga, predator pemangsa satwa harapan. Untuk pengamanannya, jika kandang jangkrik dapat diberi minyak oli agar predator tidak dapat masuk ke dalam kandang. Yang keempat adalah lalat atau belatung dari telur yang tidak dapat menetas sehingga mengalami pembusukan. Kelima adalah kelalaian pembudidaya karena kurang menjaga sanitasi dari lingkungan kandang. Berikutnya adalah air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya satwa harapan yang dapat digunakan untuk menjaga sanitasi dan kelembaban udara sekitar kandang atau sebagai media hidup satwa harapan. Berikutnya adalah kandang. Kandang satwa harapan adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi satwa dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Di antaranya adalah pertama, kandang untuk cacing tanah. Bisa terbuat dari bak plastik, kotak bak kayu, atau dari terpal. Kedua, kandang jangkrik. Kandang jangkrik biasanya berbentuk kotak yang disusun menjadi kerangka kandang, kemudian ditutup tiap bagiannya dengan papan atau triplek. Yang ketiga adalah kandang lebah madu, berbentuk peti kayu dengan lebar 25 cm dan panjang sekitar 30 cm atau 40 cm. Isi kotak tersebut dengan beberapa bingkai kayu. Kotak rumah lebah ini juga bisa dibangun menggunakan kayu jati yang dikenal cukup kuat. Berikutnya adalah yang keempat, kandang ulas sutra berbentuk ruangan, di mana dalam ruangan diberikan rak kayu di dalamnya. Dan yang kelima adalah kandang kroto. Dapat menggunakan rak kayu atau besi dan diletakkan toples atau paralon yang sudah diberi daun untuk merangsang semut rangrang membuat sarang. Dan yang terakhir adalah kandang bekicot. Bekicot dapat diternakan pada lubang tanah, kotak kayu, bak semen, drum, atau wadah lainnya. Pada bagian lantai kandang dilapisi tanah setebal 30 cm dan ditambah dengan cacing agar tanah tetap gembur. Selain itu, cacing tanah juga berfungsi membersihkan kotoran bekicot. Berikutnya adalah selain kandang yang dibutuhkan, satwa harapan adalah peralatan untuk membantu pemberian makan atau minum, membersihkan kandang, alat untuk produksi atau pemanenan. Jenis peralatan diantaranya adalah pertama, alat pengasap yang berfungsi untuk memutuskan koneksi sinyal lebah satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat berkomunikasi dan menyerang. Dengan mengasapi lebah agar mudah untuk menghalau saat mengambil madu dari sarang lebah. Kedua adalah penyekat ratu atau penghalang lebah ratu agar tidak masuk ke dalam ruang produksi yang dibuat dari kawat dengan bingkai plastik berjarak setengah sentimeter. Yang ketiga adalah pakaian pelindung ketika sedang membudidaya lebah madu. Kemudian keempat adalah tempat makan lebah madu. Berikutnya adalah ember serta penutupnya sebagai tempat penampungan cacing tanah sementara atau bekicot dan satwa lainnya.
Dan selanjutnya, timbangan untuk melihat perkembangan berat satwa harapan. Dan berikutnya, sarung tangan untuk melindungi tangan agar tidak tersentuh langsung dengan satwa harapan. Peralatan berikutnya adalah toples untuk meletakkan semut kroto. Selanjutnya adalah tampah dan bak plastik untuk menampung satwa harapan agar mudah dibawa. Berikutnya adalah serbuk kayu sebagai tempat persembunyian jangkrik. Selanjutnya, langkah terpenting dalam budidaya satwa harapan adalah tahapan dalam budidaya satwa harapan, yaitu pertama, perencanaan. Merencanakan kegiatan diantaranya adalah merencanakan jenis satwa yang akan dibudidaya, jenis kandang yang disesuaikan dengan jenis satwa, dan membuat jadwal kegiatan. Di antaranya jadwal memberi pakan, memberi nutrisi sampai dengan pemanenan, serta menentukan jenis sarana yang dibutuhkan dan pembagian tugas pekerjaan dalam pembudidayaan. Tahap kedua adalah persiapan sarana produksi, yaitu menyiapkan bibit, bahan, alat, dan sarana yang dibutuhkan dalam budidaya. Tahap ketiga adalah proses budidaya, terdiri atas pertama, pemberian pakan sesuai dengan jenis satwa dan jadwal yang sudah ditetapkan. Kedua, pemeliharaan, diantaranya adalah menjaga kebersihan kandang dan lokasi sekitarnya, perawatan kesehatan satwa harapan baik dari pakan, hama, dan predator, serta pemberian vaksin atau obat. Selanjutnya adalah pengendalian hama, menjaga kandang dan sekitarnya dari hama, predator, dan menjaga kebersihan kandang agar tidak muncul parasit yang mengganggu kesehatan. Dan terakhir adalah pemanenan. Syaratnya adalah pertama, usia panen sudah mencukupi. Kedua, cuaca tidak hujan. Ketiga, malam hari lebih baik untuk memanen jangkrik, bekicot, dan cacing karena mereka. Keempat, pemanenan kokon ulas sutra sebelum kupu-kupu keluar dari kepompong. Kelima, ciri sarang lebah madu yang siap panen adalah bila diangkat stupnya terasa berat karena syarat madu dan oleh lilin, lebah, atau biswak. Selanjutnya adalah contoh budidaya satwa harapan jenis jangkrik, yaitu pertama, persiapan bibit. Bibit dipilih yang sehat, tidak cacat, usianya sekitar 10-20 hari. Pilihlah indukan jantan dari alam bebas karena lebih aktif dan betina dari peternakan. Selanjutnya adalah persiapan kandang. Kandang dipilih lokasinya yang teduh dan gelap karena dalam kondisi gelap jangkrik akan lebih aktif. Kedua, dinding kandang bagian atas dilapisi lakban agar tidak mudah naik atau keluar. Bagian berikutnya lapisi lumpur agar seperti habitat aslinya sehingga jangkrik akan lebih nyaman. Kemudian beri daun kering sebagai tempat persembunyian. Ketiga, beri lubang kecil sebagai sirkulasi udara. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Pertama adalah pemberian pakan sebaiknya tidak terlambat karena sifat jangkrik yang kanibal.
Jika dalam keadaan lapar, yang kuat akan makan jangkrik yang lemah. Kedua, makanan bervariasi setiap harinya. Di antaranya bisa ubi, sayuran, singkong, dan sebagainya. Ketiga, hindarkan binatang pengganggu seperti tikus, kecoa, cicak, dan lain-lain yang termasuk predator. Dan untuk menghindarkannya, dapat diberi minyak oli pada bagian bawah kandang sehingga predator tidak dapat naik ke atas kandang. Keempat, kandang dilapisi pasir untuk menyimpan telur, dan telur mudah dibolak-balik dengan disemprotkan air untuk menjaga kelembaban. Nah, bagaimana menurut kalian materi Satwa Harapan? Cukup menarik dan memberikan inspirasi bagi yang ingin membudidayakan Satwa Harapan. Langkah berikutnya adalah refleksi untuk menyegarkan kembali materi yang sudah disampaikan agar kalian bisa mengingat, memahami, dan mengaplikasikannya budidaya Satwa Harapan, yaitu dengan mengerjakan beberapa butir soal sesuai materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya. Tetap stay at home.